Halo, shalom semuanya. Saya sangat berbangga dan bersyukur hari ini karena dapat bersama-sama dengan umat Tuhan, ya, di mana kita mau belajar ya tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya ingin ya menyambut semua para ibu-ibu yang sangat dihargai, ya Anda sangat bernilai, Anda sangat ya seperti mutiara di hadapan Tuhan karena Anda adalah orang-orang yang telah melakukan banyak perkara untuk kerajaan Tuhan dan dalam sebuah keluarga. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi ini kita ingin bersama-sama belajar firman Tuhan tentang seorang wanita yang seorang wanita ataupun seorang ibu yang memiliki sebuah kekuatan. Ya, sebuah kekuatan dalaman karena dia adalah seorang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita semua berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa dan bersyukur karena anugerah-Mu sempurna dan di dalam setiap kami, sehingga pada pagi hari ini sekali lagi kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berbicaralah, pakailah Bapa surgawi hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Lewat pemberitaan firman-Mu ini Bapa, setiap orang akan mendapat kekuatan, akan mendapat revelation, akan mendapat pernyataan khusus yang daripada Engkau Bapa, sehingga bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Roh Kudus-Mu yang akan memakai guna hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan maksud dan tujuan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hormat hanya kami berikan kepada Yesus Allah kami yang kami sembah. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin membawa kita ya belajar berkaitan dengan seorang nabi ya, ataupun seorang nabi yang namanya Deborah. Ya, namanya adalah Deborah. Ya, mari kita melihat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-24. Ayat ini agak panjang tetapi mari kita mengiringinya. Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-24, Deborah dan Barak. Susulan kematian Ehud orang Israel berbuat jahat lagi di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Bani Kanaan yang bertakhta di Hazor. Panglima tenteranya ialah Sisera yang diam di Heroshet Hagoyim. Orang Israel berseru meminta pertolongan Tuhan karena Sisera mempunyai 900 buah rata besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Ketika itu Deborah seorang nabiah dan istri kepada Lapidot menjadi hakim kepada Israel. Dia biasanya duduk di bawah pokok kurma Deborah antara Ramah dengan Betel di pergunungan Efraim. Dan orang Israel mendatanginya demi mendapatkan penghakimannya. Atas panggilannya menghadaplah Barak anak Ebenuem dari Kedesh di daerah Naftali. Berkatalah Deborah kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju ke Gunung Tabor dengan membawa bersama-samamu 10.000 orang Naftali dan Bani Zebulon. Aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan segala rata dan bala tenteranya ke arah sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Maka Barak menjawab kepada Deborah, jika kamu pergi bersama-sama aku akan pergi. Tetapi jika kamu tidak bersama-sama aku tidak akan pergi. Jawab Deborah, baik aku turut. Namun begitu dalam perjalanan ini kelak, penghormatan bukan milikmu, tetapi bagi perempuan yang ke dalam tangannya Tuhan akan menyerahkan Sisera. Maka Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama Barak ke Kedesh. Maka Barak diikuti 10.000 orang daripada Bani Zebulon dan Bani Naftali yang dikerahnya ke Kedesh. Dan Deborah juga marah bersama-sama Barak. Adapun Heber yakni Bani Keni daripada keturunan Hobab, ipar Musa itu menyisihkan dirinya daripada kaumnya, lalu mendirikan kemahnya sampai sejauh pokok Oak di Zaanainim, berdekatan dengan Kedesh.
Maka Sisera yang diberitahu bahwa Barak anak Ebanoam telah marah naik ke Gunung Tabor, mengerahkan ke semua 900 buah rata besi serta seluruh rakyat yang bersama-samanya marah dari Heroshet Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah karena inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah marah di depan engkau? Lalu turunlah Barak bersama-sama 10.000 orang dari Gunung Tabor. Dan di depan Barak Tuhan menewaskan Sisera serta segala ratanya dan juga seluruh bala tentaranya dengan mata ke pedang. Sehingga Sisera meninggalkan ratanya lalu melarikan diri dengan berjalan kaki. Tetapi Barak mengejar rata-rata dan bala tentara itu sampai Heroshet Hagoyim, lalu menghapuskan seluruh tentara Sisera dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Bagaimanapun dengan berjalan kaki Sisera melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber Bani Keni itu, karena ada hubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber daripada Bani Keni itu. Keluarlah Yael mendapatkan Sisera lalu berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Sisera pun singgah lalu memasuki kemah perempuan itu dan dia menutupi Sisera dengan hamparan. Berkatalah Sisera kepada perempuan itu, aku haus, berilah aku sedikit air minuman. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu serta memberinya minum dan menyelimutinya semula. Sisera juga menyuruh perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah. Jika sesiapa datang dan bertanya kepadamu, adakah orang di sini? Jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil pancang kemah serta penukul lalu mendekatinya secara diam-diam. Pancang itu dipasakkan pada pelipis lelaki yang tidur nyenyak itu sampai tembus ke tanah dan matilah Sisera. Ketika Barak yang mengejar Sisera muncul di situ, keluarlah Yael mendapatkannya lalu berkata kepadanya, mari aku tunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Barak pun mengikutinya ke dalam kemah, maka ditemukannya mayat Sisera yang tergolek dengan pancang kemah terbenam di dalam pelipisnya. Demikianlah Allah menundukkan Yabin, Raja Kanaan di depan orang Israel pada hari itu. Semakin keraslah tekanan kuasa orang Israel terhadap Yabin, Raja Kanaan, hingga akhirnya mereka berjaya melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Haleluya. Hari ini mari kita belajar sedikit definisi nabi ataupun nabiah. Ya, di dalam perjanjian lama, seseorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan perkataannya itulah yang disebut ataupun yang dipanggil sebagai nabi. Bahkan nabi-nabi perempuan juga berfungsi sama seperti nabi-nabi lelaki. Ya, mereka disebut sebagai nabiah. Ya, bahkan di dalam perjanjian baru pada amnya, ya setiap orang Kristen berfungsi memiliki karunia kenabian. Ya, pada masa Roh Kudus dicurahkan kepada umat-umat Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 18 dikatakan mereka akan bernubuat. Ya, di dalam ketika Rasul Paulus ya dia menyarankan juga kepada umat-umat Tuhan atau jemaat Tuhan di Korintus dengan berkata, mengusahakan ataupun usahakanlah dirimu agar engkau memiliki karunia, terutama karunia bernubuat. Itulah karunia kenabian. Namun ada orang-orang tertentu yang khusus ataupun secara khas dipanggil untuk menjawat ya jawatan sebagai nabi ataupun mereka memiliki urapan kenabian. Dan kita melihat sedikit sebanyak cara nabi beroperasi. Ya, seorang nabi itu haruslah seorang yang dekat ataupun seorang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Ya, dia adalah seorang pendoa syafaat. Dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan sehingga ia boleh mendengar suara Allah. Ya, seorang nabi itu haruslah seorang yang menjadi ya penyampai message Tuhan ataupun juru cakap Tuhan, di mana dia akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dia menyampaikan apa yang diarahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepadanya. Bahkan seorang nabi juga yang memiliki karunia untuk melihat sesuatu.
Ya, bahkan dia adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk membuka rahasia atau menafsir sesuatu perkara yang tersembunyi. Dia juga diberikan karunia untuk meramalkan, yaitu kita melihat di dalam kitab Wahyu, ya, sesuatu yang akan datang, ya, diramalkan ataupun dinyatakan akan terjadi. Nah, orang ini juga biasanya nabi ini akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dia adalah orang yang memberitakan murka Tuhan. Dia juga adalah orang yang menentang kejahatan. Bahkan diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang adil. Menyatakan kekudusan Tuhan dan memanggil umat Tuhan untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Yang selain daripada itu kita melihat bahwa nabi ini memiliki karunia untuk mengajar, membina, menasihati, dan menghibur. Itulah ya kriteria ataupun bagaimana cara seorang nabi beroperasi. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Amos 3 ayat 7 berkata, sesungguhnya Tuhan Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyingkapkan rahasianya kepada para nabi hamba-hambanya. Nah, kita melihat di sini karunia seorang nabi itu adalah penyampai message Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan membuat sesuatu tanpa menyampaikan pesannya kepada hamba-hambanya. Itu adalah karunia kenabian. Ya. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 10 hingga 12 berkata, nabi-nabi telah mengkaji penyelamatan ini dan bernubuat dengan kasih kurnia Allah kepadamu. Roh Kristus ada pada nabi-nabi, bernubuat tentang penderitaan Kristus dan kemuliaannya kelak. Mereka berusaha untuk mengetahui bila dan bagaimana perkara itu akan terjadi. Allah telah menyatakan kepada nabi-nabi bahwa segala yang dilakukan oleh mereka itu bukan untuk mereka tetapi untuk orang-orang yang percaya. Ya, untuk kita sekarang perkara yang disampaikan oleh nabi-nabi itu telah kamu dengar melalui Injil yang diisytiharkan dengan kuasa Roh Kudus dari surga. Bagaimana seorang boleh mendengar? Ya, bagaimana seorang boleh menjadi penyampai? Ya, itu adalah apabila kuasa Allah turun di dalam hidupnya. Firman Tuhan di sini berkata, Roh Kristus yang ada pada nabi-nabi bernubuat. Roh Kristus, Roh Kudus itulah yang apabila ia menguasai seseorang, ya, maka orang itu akan memiliki kemampuan dari dalam untuk mengerti, untuk menangkap, untuk memahami, untuk menyampaikan sesuatu yang rahasia. Nah, seterusnya kita melihat ya bagaimana seorang pribadi yaitu Deborah dipakai oleh Tuhan sebagai nabiah ataupun sebagai nabi Tuhan. Kita melihat bahwa Deborah, siapakah Deborah? Deborah artinya namanya dalam bahasa Ibrani adalah lebah. Ya, lebah kita tahu bahwa lebah itu menyengat, tapi lebah juga menghasilkan madu-madu yang sedap yang akan memberi nutrisi kepada tubuh. Ya, dia adalah seorang nabi dan dia juga merupakan seorang hakim pada ketika itu. Dia berkawin dengan seorang pribadi yang bernama Lapidot yang arti namanya adalah suluh atau obor. Ya, dan Deborah ini juga digelar sebagai ibu di Israel. Ya, karena ia memiliki wibawa, karena ia memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga apa yang dia terima itu adalah yang daripada Allah, sesuatu yang supernatural, sesuatu yang bukan biasa. Sehingga ketika dia menghadapi umat-umat Israel, ketika orang-orang Israel datang menghadapnya, membawa masalah-masalah mereka, membawa kes-kes yang mereka alami ya, berkaitan dengan kesukuan, dan ketika itu juga Sisera yang dikatakan oleh firman Tuhan banyak menganiaya mereka. Dan pada waktu itulah orang-orang Israel akan datang kepada Deborah untuk meminta nasihat. Ya, meminta nasihat. Pada waktu itulah dia akan berdoa dan firman yang disampaikan ataupun yang dia terima itulah yang akan diberikan ataupun utarakannya kepada orang-orang yang datang, ya, datang menghadapnya. Dan apa yang kita melihat, ya,
pejabat ataupun yang saya katakan sebagai pejabat ya. Deborah ini beroperasi di sebuah tempat yang disebut sebagai pokok kurma Deborah. Ya, tempat di mana ia sedang beroperasi itu, tempat itu dinamakan sebagai pokok kurma Deborah. Ya, tempat itu adalah di sebuah pergunungan, ya, di pergunungan Efraim. Nah, kalau kita melihat bagian firman Tuhan, banyak dinyatakan ya di firman Tuhan bahwa pokok kurma ini adalah lambang, ya, lambang orang yang percaya, yang hidup dalam kekuatan, hidup dalam kesetiaan dan kebajikan Tuhan. Itu adalah lambang pokok kurma, di mana pokok kurma ini banyak ditulis ataupun dilukis di dalam bait-bait suci. Ya, kalau kita melihat di dalam Yehezkel 40 16 hingga 19. Nah, Deborah ini adalah datangnya dari suku Efraim. Karena tempat di mana ia berada ataupun tempat di mana ia memerintah itu adalah sebuah tempat, ya, sebuah tempat di atas gunung ataupun di pergunungan Efraim, tempat di mana suku-suku Israel berada, suku Efraim berada. Seterusnya kita melihat ya bagian firman Tuhan ini ada 4 peranan kenabian Deborah yang kita boleh pelajari pada hari ini. Ya, ada 4 peranan kenabian Deborah. Yang pertama adalah di mana kita melihat dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 berkata, berkatalah Deborah kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa bersama-samamu 10.000 orang Naftali dan Bani Zebulon. Aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan segala rata dan bala tentaranya ke arah sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kita melihat di sini bahwa ya ketika orang-orang Israel di dalam penjajahan ataupun penindasan ya Raja Yabin di bawah kekuasaan Sisera ya sebagai panglima tentara pada ketika itu, orang Israel ya dalam keadaan tertekan. Mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Sehingga mereka berteriak dan berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Pada waktu itulah ya Deborah mendapat arahan. Pada waktu itulah Deborah mendengar suara Tuhan. Pada waktu itulah Deborah mendapatkan sebuah strategik peperangan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita mengalami tekanan dalam hidup kita. Kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk datang menghadap. Ya, menghadap Bapa untuk mendengar apakah arahan yang daripadanya agar kita dapat melaksanakan seperti Deborah ini. Ya, ketika orang-orang Israel dalam keadaan tertekan, Deborah mendengar arahan Tuhan. Deborah mendengar strategi yang Tuhan berikan kepadanya untuk bagaimana dia dan bagaimana umat-umat Israel dapat lepas daripada penindasan Raja Yabin. Kalau kita melihat di sini, seterusnya, ya, di dalam Hakim-Hakim ayat yang ke-6, pasal yang ke-4, atas panggilannya menghadaplah Barak, anak Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Dan berkatalah Deborah kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa bersama-samamu 10.000 orang Naftali dan Bani Zebulon. Ketika Deborah mendengar pernyataan Tuhan, ya, mendengar strategi yang Tuhan berikan kepadanya, maka dia memanggil Panglima Barak bin anak Abinoam. Karena Barak pada ketika itu dia adalah panglima tentara orang Israel. Ya, oleh karena keadaan mereka sudah sangat lama dijajah, ya. Barak ini memiliki sebuah ketakutan. Ya, mari kita melihat seterusnya. Kita melihat seterusnya di dalam ayat yang ke-9. Ya.
Jawab Deborah, baik aku akan turut. Ya sebelum itu ya di bagian yang lain berkata bahwa Deborah berkata kepadanya, majulah berperang. Tetapi Barak berkata, kalau kamu tidak ikut saya, ya saya tidak akan pergi. Walaupun sebenarnya nama Barak ini adalah berarti halilintar, ya. Tetapi dia memiliki ketakutan, ya, karena dia melihat bagaimana kejamnya ya pemerintahan Yabin yang menindas dan sangat-sangat menakluki orang Israel pada ketika itu. Sehingga ketakutannya membuatkan dia menjadi seorang pengecut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun namamu hari ini, ada situasi-situasi tertentu yang membuatkan engkau takut. Karena engkau tidak menerima arahan daripada Roh Kudus. Hari ini, ya sebagai umat-umat Tuhan, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk mendapatkan kuasa, kekuatan dari surga dalam hidup kita. Supaya kita jangan dikuasai oleh ketakutan. Ketika kita harus berhadapan dengan musuh, jangan kita dikuasai oleh ketakutan seperti Barak ini. Walaupun dia adalah seorang pahlawan, dia mencari kecut hatinya. Sebenarnya Deborah bukanlah seorang pahlawan. Tetapi oleh karena dia menerima kekuatan dari surga, sehingga di dalamnya ada timbul sebuah keberanian. Timbul sebuah kekuatan yang supernatural. Walaupun dia secara amnya dia bukan seorang pahlawan. Tetapi dia katakan di sini, baik, aku akan serta. Namun begitu, dalam perjalanan ini kelak, penghormatan bukan milikmu, tetapi bagi seorang perempuan yang ke dalam tangannya Tuhan akan menyerahkan Sisera. Ada seorang wanita yang akan diberikan sebuah penghormatan karena ada sebuah hubungan yang intim dengan penciptanya. Kita akan pelajari itu seterusnya nanti. Ya, firman Tuhan berkata kepada Barak, aku boleh ikut, ya, tetapi penghormatan bukan lagi sepenuhnya kepadamu. Nah, kalau kita melihat di bagian ini ya, ini adalah sebuah map yang secara ringkasnya menceritakan bagaimana proses di mana Deborah dan Barak bersama-sama 10.000 pasukan Naftali dan Nebulon itu mereka pergi ke sebuah tempat yang dikatakan sebagai Mount ataupun Gunung Tabor. Disitulah mereka melakukan peperangan. Ya, disitulah mereka melakukan peperangan. Dan ketika mereka, ya pasukan-pasukan itu telah ditetapkan di beberapa tempat. Ya, kalau kita melihat di arrow yang hijau itu adalah di mana orang-orang Israel ataupun pasukan-pasukan Israel menyerbu pasukan daripada Raja Yabin ini. Dan ketika mereka merasa bahwa mereka akan dikalahkan, ya, dan telah dikalahkan, di firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang berperang. Ya, dari tempat ketinggian itu, ya, dari tempat ketinggian itu Barak melihat. Ya, Barak melihat bagaimana ya keadaan orang-orang Israel itu menjadi kacau bilau. Sebagai tantra, sepatutnya Barak mengerti. Sebagai panglima ataupun pahlawan, sepatutnya Barak mengerti bahwa ada sebuah kekuatan supernatural yang Tuhan akan lakukan. Tetapi karena imannya telah menjadi kecut, Deborah harus menyertai dia. Seterusnya kita melihat dalam ayat yang ke-14. Ya, secara tidak langsung Deborah tampil ya menjadi instruktur ataupun menjadi orang yang mengarahkan
peperangan itu bermula. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah karena inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah marah di depan engkau? Lalu turunlah Barak bersama-sama 10.000 orang dari Gunung Tabor. Ketika Barak melihat dari atas, ya dari Gunung Tabor itu, dia melihat bagaimana Tuhan ya berperang dan mengalahkan orang-orang pasukan Sisera. Dan pada waktu itulah Deborah berkata, majulah. Karena inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Ya walaupun Barak maju ya untuk mengejar musuh, tetapi kemenangan yang sebenarnya adalah milik seorang wanita. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 berkata, tetapi Yael istri Heber mengambil pancang kemah serta penukul lalu mendekatinya secara diam-diam. Ya kita melihat di bagian ini pancang itu dipasangkan pada pelipis laki yang tidur nyenyak itu sampai tembus ke tanah dan matilah Sisera. Nah kita melihat ya bagaimana nubuatan daripada Deborah ini menjadi kenyataan di depan mata Barak sendiri. Ya, di mana seorang pribadi yang bernama Yael ya mengambil pancak kemah dan membunuh pahlawan yang ditakuti oleh semua orang. Kita melihat ya bahwa siapakah Yael ini? Yael ini adalah di ayat yang ke-11 itu, adapun Heber yakni Bani Keni daripada keturunan Hobab, ipar Musa itu menyisihkan dirinya daripada kaumnya, lalu mendirikan kemahnya sampai sejauh pokok Uwak di Zananim berkaitan dengan Kedesh. Nah, Yael ini adalah istri kepada Heber. Ya, Heber ini adalah keturunan daripada Hobab ataupun anak daripada Imam Jitro ataupun Imam Rehuel. Ya, juga disebut sebagai Imam Rehuel. Dia adalah suku asli daripada suku Kanaan. Dan biasanya mereka ini suka berpindah randah. Ya, dan dikatakan oleh firman Tuhan, Heber ini mengasingkan dirinya dari sukunya dan berpindah di sebuah tempat yang berdekatan dengan Kedesh. Sebuah tempat yang bernama Zaananim. Dan kalau kita melihat dari bahagian ini, Imam Jethro adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan anak-anaknya juga dikatakan bahwa mereka adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Ya, mereka adalah dari keluarga imam. Dan kalau kita melihat Yael ini, dia adalah seorang wanita yang biasa. Walaupun dia berketurunan dari Imam Jethro ataupun Imam Rehuel, ya tetapi dia adalah seorang wanita biasa. Tapi apa yang menjadi kekuatannya adalah karena dia takut akan Tuhan. Dia seorang wanita yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat ya daripada urutan cerita tadi, bagaimana Yael boleh connect dengan nubuatan yang disampaikan oleh Deborah kalau dia sendiri tidak juga mendapat conviction ataupun mendapat keteguhan untuk melakukan perkara yang sama, berperang bersama dengan umat Israel mengalahkan musuh mereka. Walaupun dia adalah seorang yang biasa, ya mungkin ada ibu-ibu di rumah tangga yang menganggap bahwa engkau adalah wanita yang biasa. Engkau tidak berpengaruh, engkau tidak banyak bergaul dengan orang dan engkau selalu merasa dirimu rendah. Tetapi apabila engkau punya hubungan keintiman dengan pencipta kita, punya keintiman dengan Allah kita, maka engkau juga boleh dipakai. Sesiapa saja yang meresponi ataupun memiliki kedekatan dengan Tuhan akan dipakai dengan luar biasa. Kita melihat Yael. Yael adalah seorang wanita yang biasa. Tetapi dia mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia punya destiny yang harus diselesaikan. Kita melihat
Di ayat yang seterusnya, ketika Barak mengejar Sisera muncul di situ. Keluarlah Yael mendapatkannya lalu berkata kepadanya, "Mari aku tunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Barak pun mengikutinya ke dalam kemah, maka ditemukannya mayat Sisera yang tergolek dengan pancang kemah terbenam di dalam pelipisnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesiapa saja boleh dipakai Tuhan untuk menjadikan nama orang itu besar. Apabila dia punya keintiman, apabila dia punya kedekatan, sesiapa saja yang mendekat kepada Tuhan boleh dipakai. Ini adalah masa-masa di mana firman Tuhan di dalam Yoel berkata bahwa akan tiba masanya, ya anak kecil, orang dewasa, ya hamba-hamba akan dipakai guna oleh Tuhan. Apakah hari ini kita siap menjadi buah mulutnya Tuhan ataupun menjadi penyampai message-nya Tuhan? Apakah kita siap untuk menjadi orang yang dipakai pada hari-hari ini untuk menjadi alat Tuhan? Itu terserah dengan kita. Tuhan boleh saja memakai kita. Dan kesimpulannya pada hari ini saya ingin menyatakan bahwa jawatan ataupun jabatan kenabian adalah sebuah kepercayaan Tuhan kepada orang yang mau memikul tanggung jawab. Hanya orang benar yang mau bekerja sama dengan Tuhan, maka orang itulah yang akan diberikan sebuah kepercayaan. Dan ini menuntut kedekatan kepada Tuhan untuk mendengar suaranya. Hal ini menuntut kita untuk dapat menangkap isi hati Tuhan. Kita dituntut untuk dengar-dengaran ataupun mengerti ataupun dapat menangkap isi hati Tuhan. Dan setelah kita menangkapnya ataupun mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita laksanakan, maka sebuah ketaatan itu perlu. Ketaatan untuk melakukan kehendaknya. Ketaatan untuk menuruti titahnya. Ataupun ketaatan dalam melaksanakan dan menyelesaikan apa yang Tuhan ingin seseorang yang memiliki karunia kenabian itu laksanakan. Selain itu juga diperlukan keberanian untuk menanggung resiko. Keberanian untuk menanggung resiko. Tuhan tidak mau memakai orang yang pengecut. Walaupun dikatakan bahwa Barak dipakai guna untuk mengejar musuhnya, tetapi kemenangan bukan bahagiannya. Kemenangan itu adalah dimiliki oleh seorang pribadi yang tidak pengecut. Yang bukan pengecut. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ingin dipakai Tuhan, jangan miliki roh ketakutan. Jangan biarkan hatimu, hidupmu dipenuhi ataupun dikuasai oleh ketakutan yang boleh melemahkan engkau. Mari miliki keberanian. Berani bertanggung jawab untuk tugas yang dipercayakan. Tuhan tidak menyampaikan sebuah message hanya untuk engkau saja. Firman Tuhan berkata bahwa hamba Tuhan itu adalah orang yang mengajar, orang yang membina, orang yang menyatakan apa yang harus disampaikan, menegur. Seorang pribadi harus bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan. Dan yang terlebih utama adalah dia memiliki takut dan gentar akan Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dia juga harusnya memiliki hati seorang hamba. Sehingga ketika hatinya mulai siap dan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Sehingga itulah dia boleh dipakai guna oleh Tuhan. Nah, hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Jika hari ini engkau merasa ada sebuah ketakutan di dalam hidupku. Dan di dalam menghadapi pandemik ini, di dalam menghadapi situasi-situasi yang sukar ini. Aku lemah Tuhan, aku menjadi takut. Aku tidak sanggup menghadapi keadaan ini. Dan engkau berkata di dalam hatimu bahwa Tuhan tolong aku. Tuhan mampukan aku. Tuhan berikan aku kekuatan yang daripada engkau sehingga aku mempunyai keberanian. Sehingga aku mempunyai kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga ketika engkau siap, maka Tuhan akan juga siap memakai guna engkau. Ini waktunya saudara yang dikasihi. Mari kita bekerja. Mari kita melakukan apa yang mencari arahan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita memiliki roh ketakutan. Jangan kita memiliki roh pengecut di dalam diri kita. Mari kita mau bertanggung jawab. Mari kita mau belajar untuk mengangkat sebuah tanggung jawab itu. Dan belajar untuk menerima setiap risiko yang kita akan hadapi. Sehingga ketika kita turun tangan, Tuhan juga akan melakukan keajaiban. Ketika kita available kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan bekerja dengan lebih daripada apa yang dapat kita jangkakan. Lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa setelah Yael membunuh Sisera, umat Tuhan mendapat sebuah kekuatan yang dari dalaman mereka. Sehingga mereka yang menguasai suku Kanaan yang selama ini menindas mereka. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu sebuah kekuatan. Perlu sebuah kekuatan untuk engkau berani. Untuk engkau berani. Untuk engkau melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan dalam hidupmu. Mari siap untuk melakukan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan hari-hari ini. Haleluya Lord Jesus, haleluya Lord. Dimanapun engkau berada, para wanita-wanita, para anak-anak Tuhan yang selama ini merasa kecut hatinya. Mari datang menghadap Tuhan. Dan mari katakan, Tuhan, aku ingin dipakai. Tetapi aku takut. Aku takut berhadapan dengan keadaan. Aku takut berhadapan dengan isu-isu yang ada di luar sana. Aku takut. Tetapi aku mau percaya. 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 Katakan dengan lebih sungguh, aku mau percaya. Aku mau percaya Tuhan. Kirahas kele erahase kirahase kirace kirahasu. Haleluya Lord. Di tanganmu. Amen Jesus. Ini janjiku. Segenap hidupku bagimu. Amen Jesus. Amen. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, bermazmur bagimu. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Kemanapun bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu,
bermasmur bagimu. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, bermasmur bagimu. Dalam hidupku. Kirahase, kala irahase, kirahase. Ada seorang wanita, ia yang sedang mendengar secara online pada pagi hari ini. Engkau berkata, Tuhan aku mau, Tuhan aku rindu Engkau memakai hidupku, tetapi aku tidak mempunyai keberanian. Wahai wanita, engkau yang siap, engkau yang mengatakan, Tuhan aku mau, Tuhan aku rindu, Tuhan aku mau dipakai pada akhir-akhir zaman ini, pakai seluruh hidupku. Maka terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah kepadamu sesuai dengan iman dan kepercayaanmu. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord Jesus. Rasa kirahas kele erahasa karace kirahasa. Haleluya rose kirahas kele erahasa karace kirahasa. Mea kara askala ara ke askele erahasa. Mere ke askala ara hasa karace kirahasa. Raka sekira askala ara hasa karace kirahasa. Lekira askala ara hasa karace kirahasa kele erahasa. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ada seorang anak muda yang mendengar. Seorang anak muda yang mendengar secara online juga pada pagi hari ini. Engkau berkata, Tuhan hidupku adalah milikmu. Hidupku adalah milik kepunyaanmu Tuhan. Biar Engkau memakai aku seturut dengan kehendakmu. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun engkau hari ini, wahai anak-anak muda, wahai anak-anak muda yang ingin melakukan dan ingin masuk di dalam peperangan akhir zaman, yang mau melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan arahkan kepadamu. Buka hatimu dan terima kuasa di mana engkau, yes, Roh Kudus, Engkau menjamah dia pada saat ini. Engkau menjamah dia pada saat ini. Di mana sedang dia berada. Di mana sedang dia duduk mendengar. Di mana sedang dia berada. Terima kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa yang daripada Roh Kudus. Ketika Roh Allah itu turun dalam hidupmu, menguasai engkau. Engkau akan punya kekuatan. Engkau akan punya keberanian. Engkau akan bangkit. Engkau akan bangkit. Menjadi pahlawan-pahlawan yang tidak terkalahkan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Ada seorang hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang mendengar hari ini. Ada seorang hamba Tuhan yang mendengar hari ini. Di dalam pelayananmu. Di dalam pelayananmu banyak perkara yang engkau hadapi. Di dalam pelayanan dan tugas yang Tuhan percayakan, banyak yang kau hadapi. Tetapi engkau katakan, aku takut Tuhan. Bagaimana aku dapat melakukan semuanya? Bagaimana aku dapat melakukan semuanya? Bagaimana aku dapat melakukan semuanya? Dan hari ini aku mau katakan kepadamu, wahai hamba Tuhan yang akan diurapi, yang akan dipakai, yang akan diurapi dengan kuasa daripada Roh Allah. Sekarang ini ketika hatimu terbuka, engkau akan dikuasai oleh Roh Tuhan. Engkau akan bangkit. Engkau akan menjadi orang yang akan
akan berdiri bagi bangsamu. Dan engkau akan dengan penuh keberanian melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan perkara-perkara yang besar bagi kerajaan Tuhan, supaya nama Tuhan diperkenalkan di bangsa-bangsa. Nama Tuhan diperkenalkan di bangsa-bangsa. Nama Tuhan akan diperkenalkan di bangsa-bangsa. Haleluya, Lord Jesus. Dan hari ini kalau ada di antara kita, baik yang menonton di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, mari angkat tanganmu, tekan emoji angkat tangan, dan jika engkau ingin dibimbing, para pendoa-pendoa akan membimbing engkau untuk terima Tuhan. Ketika engkau terima Tuhan, maka Roh Kudus akan turun dalam hidupmu, dan engkau akan punya kuasa, punya kekuatan supernatural. Haleluya Tuhan. Dan pada hari ini, mari engkau yang ingin menerima Tuhan, saya ingin memimpin engkau dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini aku ingin mempercayai Engkau dan aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidupku. Aku mau serahkan hidupku kepadamu. Mari Roh Kudus penuhi aku. Bersihkan aku daripada segala yang kotor, segala dosa-dosa yang melekat dalam hidupku. Biar hidupku dibaharui. Hari ini aku mau menerima Tuhan. Aku mau menerima Yesus sebagai penyelamat tunggal dalam hidupku. Hari ini aku telah lahir baru karena kekuatan kuasa Allah menyertai hidupku. Haleluya, amin. Dan mari jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan. Dan saya ingin berdoa untuk memberkati kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai kita berjumpa lagi di minggu akan datang. Selamat Hari Ibu dan selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.